Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Untuk jarak titik ke bidang pada eh, bangun ruang, konsep dasarnya adalah sama seperti jarak titik ke garis, yaitu jarak terpendek atau garis terpendek yang dihubungkan dari titik ke bidang tersebut. Sebagai konsep dasar, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada bidang alfa dan ada titik A. Jarak titik A ke bidang alfa ini adalah proyeksi titik ini ke bidang alfa, yaitu A aksen. Proyeksi itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang alfa. Maka jarak A ke bidang alfa adalah A aksen. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan contoh berikut ini. Misalkan contohnya adalah pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 cm, tentukanlah jarak titik A dengan bidang BFHD. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu bidang BFHD dengan cara kita hubungkan ke semua titik tersebut membentuk sebuah bidang. Langkah pertama kita gambarkan dulu bidang BFHD, yaitu sebagai berikut. Pertama tarik seperti ini ya. Supaya bisa diarsir, kita hubungkan saja. Selanjutnya kita arsir bidangnya supaya kelihatan. Jadi ya, itulah bidang BFHD. Selanjutnya kita akan menghubungkan, mencari jarak titik A ini ke bidang BFHD dengan cara kita memproyeksikan titik A ke bidang BFHD. Kita proyeksikan, kita tarik garis tegak lurus ke bidang BFHD. Kita cari jarak terpendeknya ya. Kita misalnya seperti ini. Garisnya supaya kelihatan beda warna. Seperti ini. Kalau A ke B, ke D itu sama ya, rusuk. Kita cari garis yang tegak lurus ke bidang tersebut. Nah, lebih kurang di sini ya. Ini kalau kita hubungkan, kita perpanjang. Ini merupakan diagonal bidang AC. Posisi A aksennya adalah di perpotongan AC dan BD. Di sini A aksen. Panjang rusuk tadi adalah 2 cm. Ya. Maka jarak A ke BFHD itu bisa diwakilkan garis A aksen. Dengan A aksen itu adalah setengah dari panjang AC. AC itu adalah diagonal bidang. Berarti A aksen bisa dicari setengah dikali diagonal bidang adalah rusuk akar 2. Kita peroleh akar 2 cm. Nah, di sini harus siku-siku ya. Inilah jarak terpendek dari titik A ke BFHD. Untuk selanjutnya, perhatikan contoh yang kedua. Nah, seperti ini.
Contoh kedua ini adalah soal UN tahun 2011 paket 46. Ya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuk A cm, maka jarak titik C ke AFH adalah titik-titik. Untuk menentukannya, maka sama seperti contoh pertama tadi, kita gambarkan dulu bidang AFH. Kita gambarkan dulu bidang AFH. F ke H dan A ke H. Ternyata AFH ini adalah segitiga sama sisi ya. Ini adalah segitiga sama sisi. Karena panjang sisinya adalah diagonal bidang dari kubus ABCDEFGH. Selanjutnya, kita akan menghubungkan titik ini, titik C ke AFH atau memproyeksikan titik C ke AFH. Caranya adalah kita cari dulu garis yang sebidang dengan titik C. Garis tersebut merupakan perwakilan dari bidang AFH. Sekarang perhatikan titik C ini segaris dengan titik G. Berarti C bisa kita proyeksikan ke garis HG itu di titik G. Tujuannya supaya titik C ini memiliki atau sebidang dengan bagian dari AFH, yaitu garis HF. Selanjutnya, kita hubungkan titik G ke E, sehingga memotong AFH di HF. Kita misalkan titiknya adalah titik O ya. Kita beri nama titik O, kita beri nama O. Selanjutnya, kita ingin memproyeksikan C ke AFH. Setelah kita peroleh titik O, kita hubungkan O ke A. O ke A ini adalah garis berat ataupun garis bagi atau garis tinggi dari segitiga AFH. Karena segitiganya sama sisi. Setelah itu baru kita proyeksikan C ini ke garis AO. Nah, lebih kurang di sini ya. Nah, kita beri nama C aksen intinya ya. Oke. Untuk mempermudah kita mencari panjang C aksen, kita bentuk segitiga yang melalui titik C dan garis AO. Berarti kita hubungkan C ke O dan ke A. C ke O dan ke A. Ini ya. Ini. Dan sini. Selanjutnya supaya nampak bidang yang akan yang baru kita buat, kita arsir ya. Supaya kelihatan kita arsir. Nah, itulah bidangnya ya. Bidang AOC. Nah, supaya mudah, bidang AOC ini adalah segitiga sama kaki ya, supaya mudah kita pindahkan keluar. Oke, kita lanjutkan saja. Perhatikan segitiga AOC.
Kita buat segitiga sama kaki. Oke. Kenapa sama kaki? Karena panjang OA sama dengan panjang OC. Kita beri nama. Di sini O, di sini A, di sini C. Tadi panjang rusuknya adalah A ya. Oke. Dari panjang rusuk A kita peroleh panjang AC itu adalah A akar 2 karena AC adalah diagonal bidang A akar 2. Sedangkan panjang OA itu sama dengan AC. Oh, sorry, bukan AC ya, sama dengan OC. Yaitu kita ambil salah satu saja, yaitu akar dari EO kuadrat ditambah EA kuadrat. Ini dengan memperhatikan segitiga AEO. Oke, bisa kita cari sama dengan akar dari EO itu adalah setengah dari diagonal bidang EG, yaitu setengah A akar 2 dikuadratkan ditambah rusuknya adalah A ya, A kuadrat, sama dengan akar dari 2/4 A kuadrat ditambah A kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 6 A kuadrat per 4, yaitu setengah A akar 6. Di sini kita bisa tulis setengah A akar 6. Selanjutnya kita proyeksikan AC ke AO ya. Kita mau mencari aksen kurang di sini ya. Oke. Di sini siku-sikunya di CC aksen. C aksen ya. Di sini siku-siku. Kita misalkan di sini X, maka di sini CO-nya adalah A setengah A akar 6 dikurang X. A akar 6 per 2 dikurang X. Gitu ya. Oke, kita anggap CC aksen itu adalah T. Untuk mempermudah kita ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, perhatikan segitiga ACC aksen, yaitu T kuadrat sama dengan A akar 2 dikuadratkan dikurang X kuadrat ya. Ini persamaan 1. Selanjutnya, perhatikan segitiga OCC aksen. Kita peroleh T kuadrat sama dengan yang kecil seperti ini. Berarti T kuadrat itu adalah, ini sisi miringnya, ini sisi alasnya. Setengah A akar 6 dikuadratkan dikurang setengah A akar 6 dikurang X dikuadratkan. Ini bisa kita sederhanakan supaya mudah. 6/4 A kuadrat dikurang 6/4 A kuadrat dikurang A akar 6X ditambah X kuadrat. Ternyata ini persamaan 2 ya.
ternyata dari persamaan 1 dan 2 ini kan sama-sama T nih. Berarti bisa kita tentukan nilai X-nya, karena persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Oke. Selanjutnya, persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Maka kita peroleh, ini bisa disederhanakan ya. Jadinya 2A kuadrat dikurang X kuadrat. Berarti 2A kuadrat dikurang X kuadrat akan sama dengan 6/4A kuadrat dikurang 6/4A kuadrat ditambah A akar 6 X dikurang X kuadrat, gitu ya. Supaya mudah, ini langsung saja, ini 0 ya. Ini juga nanti akan 0. Maka akan kita peroleh hubungan A akar 6 X sama dengan 2A kuadrat. Maka X sama dengan 2A kuadrat per A akar 6. Ini sama dengan 2/2A per akar 6. Setelah kita memperoleh panjang X, maka kita tentukan T-nya tadi. Kita substitusikan ya. Untuk X sama dengan 2A per akar 6, substitusi ke persamaan 1. Maka kita peroleh T kuadrat sama dengan 2A kuadrat dikurang 2A per akar 6 dikuadratkan. Kita peroleh 2A kuadrat dikurang 4A kuadrat per 6. Kita samakan penyebut, dapatlah 12A kuadrat dikurang 4A kuadrat per 6. T kuadrat sama dengan 8A kuadrat per 6. Maka T sama dengan akar 8A kuadrat per 6. Sama dengan akar 4A kuadrat per 3. Kita peroleh 2A per akar 3. Kita rasionalkan. Hasilnya 2/3 A akar 3 cm. Itulah jarak titik C ke bidang AFH. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.